sekarang kita ke yang kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Lanjut, penjelasan ada di bawahnya. Nah, rugi selisih kurs itu diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut ya. Saya nggak tahu nih, di AKM sudah belajar belum ya, rugi selisih kurs. Intinya harus taat azas dan sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia. Ya, sesuai dengan PSAK. Jadi intinya boleh. Jadi kalau misalnya ada rugi selisih kurs, misalnya kayak perusahaan minjem uang ke bank di luar negeri, misalnya gitu, maka misalnya ada selisih kurs ketika dulu minjem pakai kursnya berapa, kemudian sekarang waktu mengembalikan kursnya ternyata naik gitu ya, kurs dolarnya naik, maka ada rugi selisih kurs tuh namanya, itu boleh dibebankan. Lanjut. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Dea. Kursnya ini yang dipakai berdasarkan BI atau dari keputusan Menteri Keuangan, Bu? Kalau untuk perpajakan, selalu yang kita pakai adalah kurs Menteri Keuangan. Ya, jadi kurs pajak itu selalu diubah setiap 1 minggu ya teman-teman. Jadi tiap minggu itu, tiap hari Senin, itu selalu ada pengumuman atau KMK, Keputusan Menteri Keuangan, tentang kurs pajak gitu. Jadi selalu, kalau untuk penghitungan fiskal, tadi ya kita menghitung biaya fiskal atau menghitung rekonsiliasi fiskal, maka yang selalu kita gunakan adalah kurs Menteri Keuangan. Tapi kalau untuk WP perusahaan, untuk komersilnya dia, laporan komersil, ya terserah mau pakai yang mana gitu ya, terserah. Hanya saja ketika nanti untuk pelaporan SPT tahunan menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan, maka yang dipakai adalah kurs Menteri Keuangan. Gitu baik, ya. Bu. Terima kasih. Sama-sama Dea. Lanjut Mas Rama. Nah, ini atas pinjaman. Di PP 94 diatur bahwa keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari pokok dan bunga pinjaman dalam mata uang asing untuk penghasilan yang kena final dan bukan objek itu tidak boleh dibebankan ya teman-teman. Jadi lagi-lagi kita harus lihat si pinjamannya ini digunakan uangnya untuk penghasilan yang kena final atau bukan objek atau tidak gitu ya. Kalau misalnya kita gunakan untuk penghasilan yang dikenakan PPh final atau bukan objek, maka kalau ada beban bunga pinjaman itu tidak boleh dibebankan gitu. Nah, kemudian ada catatan lagi bahwa yang menjadi objek koreksinya adalah atas selisih kurs bunga pinjaman saja, bukan pokok pinjamannya. Nah, jadi di sini ada penerapan DER ya. Pernah dengar DER? Debt to equity ratio. Debt itu utang, equity itu modalnya ya. Lanjut dulu Mas Rama. Nah, jadi secara perpajakan itu yang diizinkan ketika sebuah perusahaan itu meminjam, bukan diizinkan ya, maksudnya ketika menghitung pembebanan bunga, kita harus lihat dulu besar pinjaman bank atau pinjaman afiliasi. Afiliasi ini teman-teman tahu? Udah belajar di AKM? Pinjaman afiliasi ada yang tahu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Belum tahu, Bu. Kalau pinjaman bank tahu ya? Iya, Pinjaman bank paham ya? Ya intinya pinjam ke bank lah gitu. Kalau pinjaman afiliasi ini maksudnya afiliasi itu hubungan istimewa intinya gitu ya. Jadi kalau ada suatu perusahaan yang merupakan anak perusahaan lain, jadi PTA punya anak perusahaan PTB misalnya gitu. Nah kemudian si PTB ini lagi kesulitan uang, dia minjem ke PTA gitu ya. Nah sedangkan si PTA ini kan induk perusahaannya dia nih, sehingga pinjamannya itu misalnya dengan bunga sangat kecil gitu, karena dia kan masih hubungan istimewa nih ya, 100% saham PTB itu dimiliki oleh PTA gitu. Jadi ada hubungan istimewa antara PTA dan PTB, itu namanya istilahnya afiliasi. Jadi afiliasi itu
Nanti di pertemuan berikutnya akan kita pelajari tentang hubungan istimewa, belum di sini ya. Tapi di sini kalian intinya tahu bahwasanya ada istilah afiliasi. Jadi afiliasi itu ketika sebuah perusahaan dimiliki sahamnya oleh perusahaan lain dalam batas tertentu. Nah, perusahaan afiliasi ini artinya ada hubungan istimewa. Itu hanya dibatasi, hanya boleh 4 kali dari modalnya, 4 kali equity-nya. Makanya debt to equity rasionya 4:1 ya. 4 utangnya, yang 1 adalah equity-nya. Nah, yang dimaksud equity adalah modal disetor rata-rata per bulan plus laba ditahan rata-rata per bulan. Jadi modal disetor plus laba ditahan. Kalau modalnya minus, maka seluruh bunga pinjaman, selisih kurs dari bunga pinjaman, dan seluruh beban turunannya yang membuat pinjaman itu terlaksana, maka semuanya dikoreksi fiskal. Nah, intinya bahwa ketika kita melihat bunga pinjaman itu, kalau kita mau ngitung selisih kurs bunga pinjaman itu, kita lihat perbandingan utang sama equity-nya. Apakah perbandingannya 4:1 maksimal ya, jadi maksimal itu 4 gitu. Jadi misalnya equity-nya 100 juta, maka dia hanya boleh minjem itu 400 juta, bukan hanya boleh minjem gitu. Maksudnya batasan yang dia boleh membebankan selisih kurs atas bunga pinjamannya itu kalau utangnya maksimal 4 kali dari equity-nya. Gitu ya teman-teman. Jadi DAR 4:1 ini hanya dipergunakan untuk ketika kita mau menentukan apakah si selisih kurs ini boleh dibiayakan atau enggak, gitu intinya ya teman-teman ya, paham ya? Jadi bukan berarti si perusahaannya nggak boleh minjem gitu ya, bukan begitu maksudnya. Oke? Si perusahaan mah boleh aja minjem, terserah dia gitu intinya ya. Tetapi kalau misalnya ternyata pinjaman si perusahaan ini udah lebih dari 4:1, artinya jumlah pinjamannya sudah lebih dari 4 kali equity-nya, maka bunga pinjamannya itu termasuk selisih kursnya itu dikoreksi, tidak boleh dibebankan. Intinya gitu ya teman-teman. Gimana kira-kira sampai sini paham ya? Moga-moga saya nggak kecepatan neranginnya. Kalau misalnya saya kecepatan atau pengen diulangin, bilang aja ya. Nah, biaya yang sehubungan dengan pinjaman ini yang terkena koreksi, yang harus dikoreksi itu adalah bunga pinjaman, kemudian diskonto dari premium yang terkait dengan pinjaman itu. Biaya tambahan yang terjadi terkait dengan perolehan pinjaman. Istilahnya arrangement of borrowings. Kemudian ada beban keuangan dalam sewa pembiayaan. Ada biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang, termasuk selisih kursnya, maka semua hal itu adalah tidak boleh dibebankan. Gitu teman-teman ya. Jadi poin A sampai F itu tidak bisa dibebankan kalau utang si perusahaan ini sudah lebih dari 4 kali modalnya. Gitu intinya. Gimana kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Pelan-pelan ya dikunyah, ditelan. Pertemuan ini memang banyak penjelasan aja nih. Nanti di akhir aja mungkin saya kasih contoh soal nanti, latihan soal. Ya, jadi sekarang dengerin dulu, pahami. Kalau nggak paham, bilang, nanti saya ulangin lagi penjelasannya. Oke, gimana? Kita lanjut ya. Tadi yang poin kelima, sekarang yang poin keenam, biaya lead bank. Lanjut ke bawah, Mas. Nah, biaya research and development itu pada intinya boleh dibiayakan, tapi harus dilakukan di Indonesia, ya. Jadi syaratnya itu satu, dilakukan di Indonesia, yang kedua jumlah wajar. Intinya gitu. Kalau keduanya ini sudah terpenuhi, maka biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan perusahaan itu boleh dibiayakan. Nah,
yang dimaksud biaya litbang adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan untuk pengembangan produksi atau product development, termasuk untuk meningkatkan efisiensinya, proses teknologinya. Jadi tidak hanya untuk mengembangkan produknya ya, tapi kalau misalnya ada penelitian dan pengembangan itu terkait teknologi untuk mengembangkan proses, maka itu termasuk yang boleh dibiayakan juga. Intinya biaya R&D ini seperti itu ya. Kalau di soal sih biasanya mungkin kayak dilakukan di luar negeri gitu. Nah, maka kalau misalnya si R&D-nya dilakukan di luar negeri, maka ya harus dikoreksi biayanya, tidak boleh dikurangkan. Tapi kalau dilakukan di Indonesia, maka boleh. Gitu ya. Baik, sekarang kita ke biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Lanjut, Mas. Intinya, biaya beasiswa, magang, pelatihan itu boleh dibiayakan. Syaratnya juga tidak terlalu tidak terlalu rigid gitu, intinya wajar. Yang kedua, termasuk yang boleh dibiayakan itu adalah beasiswa kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain. Jadi tidak hanya kepada pegawainya saja. Kadang kan perusahaan itu suka ngasih beasiswa atau magang atau pelatihan itu kepada pegawai ya, itu pasti kan. Karena kan dia pengen pegawainya itu tambah pinter gitu ya, tambah terampil gitu ya kan. Jadi ada biaya-biaya yang diinvestasikan untuk karyawannya dalam bentuk beasiswa, magang, dan pelatihan. Nah, dan tapi ada juga perusahaan yang dia suka ngasih beasiswa juga tuh ke orang lain gitu ya, bukan ke karyawannya. Maka kalau diberikan kepada pelajar, mahasiswa, dan pihak lain, ini termasuk juga yang boleh dibiayakan.